Hari ini hari yang luar biasa, saudara. Kalau satu hari lagi Tuhan berikan bagi setiap kita bisa berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun saudara, lewat media online seperti ini. Tapi kita harus selalu percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Dan hari ini saudara, biarlah kita mau buka hati kita, sama-sama kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini sungguh hidup dalam hidup kita. Kita bisa berubah lewat firman-firman ini. Dan keberadaan hidup kita inilah adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Jadi penyembahan kita bukan hanya sekedar nyanyian kita, tetapi penyembahan kita adalah keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan. Hari ini saya akan membahas tentang menjadi alatnya. Menjadi alat Tuhan tentunya ini adalah sebuah impian, sebuah kerinduan daripada setiap kita dan juga kebanyakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan rindu bahwa kehidupannya bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa dan bisa menjadi kesaksian dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 9, saudara, dimulai dari ayat yang pertama. Ini kisah tentang Saulus yang bertobat. Kita tahu Saulus adalah seseorang yang sangat kejam, saudara. Namun pada waktu bertemu dengan Tuhan, mengalami pribadi dengan Tuhan, maka terjadilah satu perubahan hidup yang sangat signifikan. Dan kita kenal pribadi ini, saudara, diubah namanya menjadi Paulus. Dan ajaran-ajaran daripada Rasul Paulus ini ajaran yang luar biasa. Sampai saat ini kita bisa pelajari lewat firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Judulnya Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saudara, ini kisah yang sangat menarik sekali, kisah yang luar biasa. Di mana Saulus, saudara, kita tahu saat itu dalam kisah di Alkitab ini dia adalah seorang yang sangat kejam sekali. Dia melakukan kejahatan yang menurut saya ini kejahatan yang paling besar. Karena dia ini menganiaya anak-anak Tuhan. Bukan hanya menganiaya, saudara, tapi dia juga membunuh. Wah, kalau ada seseorang yang sampai ia berani untuk mengambil nyawa orang lain, ini adalah satu kejahatan yang sangat besar. Nah, namun pada waktu itu Saulus di dalam perjalanan, dia hendak mengambil surat kuasa. Namun menariknya, Bapak Ibu, pada waktu di dalam perjalanan, Saulus ini hendak meminta surat kuasa. Meminta surat kuasanya itu ya untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menganiaya mereka. Ini suatu hal yang sangat keji sekali. Tetapi dalam perjalanan, Bapak Ibu, dia bertemu dengan Tuhan. Ini hal yang luar biasa, saudara, yang bisa kita lihat terjadi di dalam hidup Saulus. Saudara, seberapa banyak daripada kita kadangkala kita melihat orang lain yang mungkin lebih rendah daripada kita, lebih tidak memiliki pendidikan seperti pendidikan yang kita miliki, yang mungkin status ekonominya juga mungkin di bawah kita, atau mungkin kita sebut orang itu mungkin bodoh. Kadangkala kita menghina mereka, mengecilkan mereka. Tetapi saudara,
Sama seperti kisah Saulus ini, orang yang sangat kejam, orang yang sangat bengis, sangat brutal. Tapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan dan menjadikan dia alat Tuhan yang luar biasa, yang sampai saat ini kita tahu siapa Rasul Paulus itu. Saudara, kita perlu belajar dari kisah Saulus ini. Janganlah setiap kita mengecilkan orang lain. Kalau kita melihat ada orang yang mungkin tidak selevel dengan kita, kalau kita melihat mungkin orang lain itu, aduh sepertinya tidak ada harapan, mustahil lah dia bisa dipakai Tuhan, mustahil lah dia bisa melayani Tuhan, mustahil lah dia bisa berubah. Jangan salah saudara, tugas kita itu harus mendoakan mereka. Dan kita tetap percaya satu saat nanti, di Kairos, di waktunya Tuhan, pada waktu Tuhan menyentuh hati mereka, menjamah hati mereka, dalam sekejap kehidupannya saudara bisa berubah. Dan kita bisa tercengang melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Saya banyak melihat saudara, di dalam kehidupan kekristenan yang saya jalani saudara, mulai dari kecil sampai saat ini, saya melihat ada banyak orang-orang yang dulunya mereka ini melakukan kejahatan, dulunya mereka melakukan berbagai macam kesalahan, dosa, bahkan mereka itu dibenci oleh banyak orang. Tetapi at the end, pada waktu Tuhan menyentuh, menjamah mereka saudara, mereka bisa menjadi pribadi yang baru, bisa berubah, bahkan dipakai menjadi alat Tuhan, dan mereka sangat radikal dalam iman kepada Tuhan. Karena itu saat ini kita sama-sama belajar. Kita harus selalu ingat bahwa semua orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, atau siapapun orang yang kita ketemui saudara, baik orang-orang yang baik maupun orang yang tidak baik, mereka adalah orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita dengan satu tujuan, dengan satu maksud. Tuhan bisa saja memakai mereka menjadi alatnya yang luar biasa. Di ayat yang ke-9 saudara dilanjutkan, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi Saulus ini pada waktu di perjalanan bertemu dengan Tuhan, dikatakan bahwa Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di saat itu Saulus tahu bahwa yang berbicara kepada dia adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan setelah kejadian itu matanya menjadi buta saudara. Dan kita melihat bahwa 3 hari dia tidak makan, tidak minum. Saya percaya dia syok. Dia memikirkan hal yang baru saja terjadi. Karena selama ini dia menjadi orang yang sangat jahat. Dia menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun saat itu juga dia bertemu dengan Tuhan. Dan dikatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya percaya Saulus ini sangat syok, kaget saudara. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Saudara, kalau kita menjadi Ananias, kita tahu ada seseorang yang sangat jahat, sangat kejam, mungkin menyiksa rekan-rekan kita yang percaya kepada Tuhan. Lalu suatu waktu Tuhan menyuruh kita untuk kita bisa datengin orang itu saudara, orang yang sudah jahat itu. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Tapi hal ini luar biasa sekali Ananias ini saudara. Ananias yang disuruh oleh Tuhan untuk menemui Saulus ini. Satu hal yang perlu kita pelajari dari Ananias ini adalah ia adalah orang yang rendah hati. Bayangkan, kalau ada orang yang menyakiti kita saudara, lalu kita harus datang kepada orang itu, mungkin akan ada penolakan lebih dahulu dari hati kita. Ngapain kita harus datang kepada orang yang sudah menyakiti kita, sudah menyakiti teman-teman kita, keluarga kita mungkin? Wah, lebih baik dilupakan saja orang itu.
Nah saudara, tapi Ananias tidak berkata demikian. Ananias ini merespon apa yang Tuhan suruh. Dan satu hal lagi saudara, selain daripada kerendahan hati daripada Ananias juga ini mau mengampuni. Saya percaya Ananias juga kesal saudara. Ananias juga mungkin bisa benci, gak suka dengan Saulus atas apa yang Saulus lakukan terhadap orang-orang percaya. Menganiaya dan membunuh, bayangkan. Membunuh, ini adalah satu kejahatan yang paling tinggi saya rasa, membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi Ananias ini dengan dia datang, nanti kita lihat saudara di ayat selanjutnya, maka saya percaya dia pun punya kasih. Dia mau mengampuni Saulus ini. Nah hal ini yang perlu kita teladani daripada Ananias ini saudara. Pada waktu ada orang yang menyakiti kita, pada waktu ada orang yang mungkin tidak patut untuk kita kasihi, tapi kita belajar untuk memperhatikannya, kita belajar untuk mempedulikannya, kita belajar untuk mendoakannya, kita belajar untuk datang dan mengampuninya saudara. Saya percaya Tuhan mau hal ini kita lakukan sebagai alat Tuhan yang luar biasa, saya dan saudara. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini Tuhan sendiri yang berbicara kepada Ananias tentang Saulus ini. Sebengis apapun, sebrutal apapun, saya katakan dari awal, Tuhan bisa mengubahkan seseorang. Tuhan bisa memakai seseorang sesuai dengan kehendaknya. Sampai dikatakan bahwa sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Dikatakan sudah alat pilihan lagi saudara. Berarti ini tidak main-main. Nah saudara, terlebih lagi saya dan saudara saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang kita mungkin sudah menjadi orang Kristen belasan tahun, puluhan tahun. Saudara, seharusnya kita pun menjadi alat pilihan, alat yang terbaik yang Tuhan gunakan saudara di dalam kehidupan ini. Kalau berbicara tentang menjadi alat Tuhan itu bukan hanya saudara harus menjadi seorang pendeta, seorang pastor, seorang gembala, ataupun seorang yang memberitakan firman Tuhan sama seperti saya saat ini. Tapi saudara, dengan berbagai macam latar belakang kita, berbagai macam talenta karunia kita, bisa saja kita dipakai Tuhan jadi alatnya sesuai dengan keadaan kita masing-masing, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kalau saudara saat ini berada di marketplace, jadilah orang yang bisa jadi berkat, jadi garam dan terang dunia saudara. Di marketplace saudara, di tempat pekerjaan saudara, di tempat di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan saudara. Saudara harus jujur, saudara harus punya integritas, saudara harus punya kesetiaan, dan saudara harus punya nilai-nilai, value yang baik di dalam kehidupanmu. Melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga orang bisa melihat tanpa kita ngucap kalau kita adalah pengikut Kristus, tapi lewat tindakanmu saudara, perbuatanmu, respon hatimu, kata-katamu, semuanya orang bisa melihat bahwa engkau berbeda dari yang lain. Dan engkau adalah pengikut Kristus, dan engkau adalah alat Tuhan yang besar yang Tuhan pakai dimanapun kau berada. Ayat 17 saudara. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Wah, ini hal yang luar biasa saudara. Terjadi perubahan yang dahsyat dalam kehidupan Saulus, sehingga dia tidak dipanggil lagi Saulus, tapi dia dipanggil Paulus, Rasul Paulus. Luar biasa. Dalam ayat 17 ini Ananias yang berkata kepada Saulus, saudara, Saulus saudaraku. Ini luar biasa. Pada waktu kita sudah mengampuni seseorang, pada waktu kita belajar untuk mengasihi seseorang, maka seharusnya kita tidak lagi mengingat setiap kesalahan pelanggaran yang pernah ia lakukan.
Dan kembali lagi saudara, kita menganggap mereka adalah saudara kita. Kita menganggap mereka adalah orang-orang pilihan yang Tuhan tempatkan di sisi kita. Jangan sampai pada waktu ada orang yang gak suka dengan kita, pada waktu ada orang yang baru memfitnah kita mungkin, kita langsung tidak mau melihat lagi mukanya. Saya gak mau lihat muka orang itu lagi. Dia sudah menyakiti saya. Sampai 7 turunan saya tidak akan ampuni. Waduh saudara, ini bahaya banget. Tapi ikutilah teladan Ananias ini. Dia belajar mengasihi, dikatakan, Saulus saudaraku. Saat ini kita sama-sama belajar saudara, bahwa siapapun yang telah menyakiti kita, mari kita mau doakan mereka. Mari kita mau anggap mereka adalah tetap saudara kita. Mungkin mereka belum tahu kebenaran, atau mungkin mereka belum bisa mengalahkan egoismenya yang ada di dalam hidupnya, belum bisa mereka mengalahkan kedagingan mereka, sehingga mereka melakukan hal yang salah di mata Tuhan dan di mata kita saudara. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti, saya dan saudara saat ini, tidak ada salahnya kita mengasihi, kita mengampuni. Dan kita lihat saudara, dikatakan pada waktu Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus, maka Roh Kudus turun dan Roh Allah memenuhi Saulus, sehingga Saulus ini bisa dibaptis. Dan kita lihat pelayanannya begitu luar biasa. Memang tentu lewat proses saudara. Pada waktu kita mau menjadi alat Tuhan, kita minta Roh Kudus turun atas hidup kita, sehingga pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita hidup dalam kehidupan kita saudara, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena hikmat yang kita punya, tetapi hikmat yang dari Tuhan, tetapi urapan yang dari Tuhan. Saat Roh Kudus itu turun, maka hidup kita dikuasai oleh Roh itu. Dan tentunya kita dimampukan untuk kita bisa melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Karena itu saudara, tetap semangat dalam kehidupan kita, bila setiap kita rela untuk menjadi alat Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus jaga hidup kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Tuhan, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dan kehidupan kita memberikan dampak.